Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Kami dari Polsek Taluk, Polrestabes Makassar, pada hari ini akan melaksanakan press release terkait kesalahpahaman antara wartawan dengan penyidik dari Polsek Taluk. Berawal dengan adanya laporan polisi tentang kasus penganiayaan, sehingga dilakukan proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polsek Taluk, di mana proses tersebut terjadi kesepakatan antara terlapor dengan pelapor untuk melakukan perdamaian. Kenapa? Karena ternyata pelapor dengan terlapor masih ada hubungan keluarga. Kemudian dengan adanya kesepakatan, maka datanglah pelapor dengan terlapor ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan mediasi dan membuat pernyataan kedua belah pihak sehingga dilakukan perdamaian. Namun pada saat berproses penyidik dengan terlapor dan pelapor di dalam ruangan, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengaku dirinya wartawan dan meminta kepada korban uang sebanyak 1.500.000. Sehingga pada saat yang sama terlapor langsung kaget, kenapa kok tiba-tiba minta uang senilai 1.500.000. Padahal pembicaraan awal dengan pelapor tidak ada permintaan uang, hanya ada persetujuan untuk menggeser kontainer atau gardu yang ditepati menjual pelapor maupun terlapor. Sehingga pada saat itu penyidik bertanya kepada laki-laki tersebut yang minta berinisial YS, Anda siapa? Apakah saudara punya surat kuasa dari pendamping? Tidak ada. Saya wartawan. Itu hak saya. Sehingga disampaikan secara etika kepada penyidik, silakan Anda keluar karena mengganggu proses karena mau dilakukan perdamaian. Sehingga pada saat itu lelaki tersebut tidak menerima dan dia bersikeras tidak mau tinggalkan ruangan penyidik dan memperkenalkan diri dia sebagai wartawan, kemudian melakukan foto, kemudian melakukan rekaman sehingga memancing penyidik untuk mengeluarkan dia dari ruangan. Pada saat itu ditariklah laki-laki tersebut itu keluar dari penyidik, dari ruangan penyidik. Terjadilah perdebatan sehingga laki-laki tersebut merasa keberatan karena pada saat itu waktu dia diarahkan untuk keluar, dia punya kacamata terjatuh, kemudian turun ke lantai bawah, diambil lagi dia punya jam tangan. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap anggota kami, bahwa memang sama sekali tidak ada penganiayaan ataupun pemukulan terhadap lelaki atas nama berinisial YS, sehingga lelaki tersebut merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polres.
untuk sementara itu yang dapat kita sampaikan. Izin Pak Kapolsek, sudah bisa bertanya? Ya, izin. Terkait kejadian ini, peristiwa ini, apakah Kapolsek, seorang Kapolsek Talok membenarkan terkait peristiwa ini, Pak? Dengan anggotanya yang melakukan mungkin miskomunikasi kemarin. Kalau untuk membenarkan itu sebenarnya tidak boleh, karena menyuruh keluar itu pun ada sebab akibat. Jadi awalnya disampaikan secara santun, silakan Bapak keluar karena tidak ada surat kuasa dari pendamping, dia melakukan perekaman, sehingga kedua belah pihak terpancing, sehingga ditariklah ini laki-laki S untuk keluar dari ruang penyidik. Seperti itu. Ya, sebutkan medianya, Pak. Ya, sebutkan kan. Medianya si ES disebutkan. Medianya kalau saya tidak salah dari Kumba News. Oh, Kompanius, ya. Itu pukul berapa kejadiannya itu, Bang? Kejadiannya sekitar 16.30. 16.30 ya. Wita kemarin. Pak Kapolsek, terkait jam tangan yang rusak itu dengan kacamata itu gimana sampai bisa terjadi rusak seperti itu, Pak? Ya, jam tangannya itu pada saat lelaki YS ditarik untuk diarahkan keluar, disitulah jatuh, dia punya kacamata di atas di ruang penyidik. Terus pada saat dia turun di lantai 1, lepas lagi jam tangannya. Apa kaitannya antara pelapor korban dengan salah satu oknum wartawan ini, Pak? Apa kaitannya dia? Apakah dia berteman atau seperti apa? Untuk korban laki-laki S, yaitu dia berteman di kampus, adik junior daripada laki-laki S. Tapi setelah kejadian itu apa tanggapan si temannya YS ini yang perempuan itu, Bang? Tanggapannya setelah kejadian itu apa dibilang? Tanggapannya membenarkan bahwa memang tidak ada pemukulan atau penganiayaan oleh pihak penyidik. Kemudian masalah uang dia juga singgung. Yang perempuan ini dia singgung juga bahwa tidak ada. Iya, perempuan ini awalnya tidak ada menyinggung masalah uang karena sudah sepakat untuk menggeser gerobaknya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian dia minta ganti visum, ongkos visumnya itu antara 300.000 sampai 500.000. Tapi si lawannya menerima semuanya. Sudah selesai. Makanya sudah sepakat. Sudah dibuatkan surat pernyataan. Jadi kemarin sempat selesai ini masalah yang antara perkara. Alhamdulillah, kemarin juga antara pelapor dengan terlapor sudah melakukan kesepakatan dan melakukan surat pernyataan damai, dan untuk proses ini untuk tidak dilanjutkan. Oh iya, makasih. Bang, terakhir pertanyaan kami, Bang, untuk kehadirannya oknum wartawan ini menuju ke Polsek Talok untuk menemani atau mendampingi, ini atas undangan siapa, Bang? Atas panggilan siapa? Kami tidak ada undangan dari pihak penyidik karena mungkin dari merasa bahwa dia juniornya atau seniornya, sehingga dari pihak terlapor mungkin yang mengajak ke Polsek. Iya, siap. Terima kasih. Makasih, Bang, sudah. Harapannya sendiri, Bang, karena ini kan peristiwa ini sudah dalam proses hukum. Ini harapannya sendiri Pak Kapolsek seperti apa? Ya, harapannya supaya tidak terjadi lagi ke depan kesalahpahaman, Ya, siap. baik itu daripada pihak klien yang terlapor ataupun yang dilaporkan, untuk memperkenalkan diri sebenarnya sebelum memasuki ruang penyidik, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Apakah si YS ini, Bang, dia melapor balik ke Propam atau tidak? Informasi dia keberatan melaporkan anggota saya, namun untuk proses selanjutnya kami akan tidak lanjuti. Kemudian Pak Kasih Propam, tapi izin, bagaimana tanggapan Bapak mengenai laporan YS oknum wartawan? Tanggapannya? Ya, kami sudah dalami dan kami klarifikasi langsung dari pelapor maupun terlapor bahwa
betul ada kejadian perdamaian terkait dengan kasus yang terjadi, dan membetulkan karena dia yang ada di ruangan pada saat itu, dia tidak melihat atau terjadi kekerasan terhadap lelaki dari penyidik. Jadi tidak ada sama sekali menurut saksi yang ada orang umum di ruang penyidik, baik terlapor maupun pelapor. Kemudian Pak Kasih Humas Tabe izin, apa tanggapan Kapolres Tabes terkait masalah diduga penganiayaan salah satu oknum wartawan? Apa tanggapan Kapolres Tabes? Apakah sudah ada tembusan? Izin. Baik, jadi beliau sudah tahu dari kemarin karena langsung Pak Kapolsek yang menyampaikan beliau, melaporkan ke beliau. Jadi beliau minta untuk diselesaikan secara baik-baik supaya masalah ini tidak berkembang. Oh, ya. Dan antara kita polis dengan media tetap bersatu. Bersinergi. Ya, terima kasih.